Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor untuk kalian semua yang berada dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa gua memberikan tutorial, tip dan trik tentang dunia Gojek ataupun Grab. Oke, gue mau ngebahas salah satu isu penting yang gak ada habisnya ya, yaitu tentang anyep ataupun dibilangnya apa yang sering dibilang gagu ya, akun ya. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa like and subscribe channel gua. Oke, balik lagi bersama Ivanka di sini. Setelah beberapa hari belakangan ini ya, atau minggu-minggu ini, banyak isu-isu penting yang terjadi di Gojek ya, dari tentang Fairmuk, tentang makin gencarnya dilarang penggunaan mod, GPS ya, banyak perubahan yang terjadi. Oke, tutorial tentang gimana cara akun biar jadi gacor, akun biar bisa berjalan dengan baik, itu udah banyak ya, dan nggak ada satupun yang gue tonton. Karena kenapa? Karena nggak ada satupun konsep ataupun teori yang membuat akun itu menjadi gacor atau enggak, tuh nggak ada buat gue. Karena kita mempunyai asumsi ataupun pendapat yang berbeda-beda. Makanya kesempatan ini gue mau mengungkapkan pendapat gue ya, pendapat gue pribadi, kenapa akun itu bisa anyep dan kenapa akun itu bisa gacor ya. Gue bagi 5 ya, gue sebut aja menjadi 5K ya. Jadi yang menentukan akun itu gacor ataupun anyep itu ada 5K gue sebut. 1, kualitas ibadah lo. Oke, yang kedua, kualitas akun lo. Yang ketiga, kualitas HP lo. Yang keempat, kualitas tempat lo ngebit. Dan yang terakhir, yang kelima, itu kualitas APK ataupun mod yang lo pakai. Oke, gue jelasin ya satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan gue bisa menjelaskannya, dan gue mohon untuk disimak baik-baik ya, karena 5 hal ini yang berkaitan dengan apa yang terjadi gitu, saling terkait lah. Oke, masalah kualitas ibadah ya, gue nggak bicarakan ini masalah agama ya, kayak lo muslim kah atau lo non muslim kah. Buat gue itu gue kesampingin, karena setiap agama pasti mempunyai mengajarkan kita untuk kebaikan. Kenapa gue sebut kualitas ibadah? Karena yang mendatangkan rezeki itu adalah Tuhan lo. Kalau gue nyebutnya Allah gue, karena biar gimana pun rezeki, maut, dan jodoh itu udah ada ngatur, udah digariskan, dan udah pasti gak akan pernah salah jalan kemana rezeki itu harus nyampe, kepada siapa, di mana, waktunya kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang jelas, gue sebagai muslim hanya diperintahkan untuk selalu tetap ikhtiar dan ikhtiar, berusaha. Masalah ibadah, kenapa gue sebut kualitas ibadah? Karena biar gimana pun dalam, walaupun ini di luar konteksnya sebagai ngebit ataupun kita sebagai ojol, udah sewayahnya bahwa kualitas ibadah itu harus tetap dinomorsatukan.
Jadi apapun yang terjadi pada pekerjaan lo atau profesi lo sekarang itu semua tergantung dari kualitas ibadah lo. Ya, karena dialah yang karena Tuhanlah yang menentukan semuanya. Gue pernah masalah ibadah ini, ada satu rekan gue, mudah-mudahan lo orangnya nonton saat ini ya, ibadah ya, gue persempit lagi kepada profesi gue lah sebagai ojol ya. Dia bilang dia anyep 3 minggu atau berapa minggu dia udah berusaha mendekati spot orderan tapi tetap nggak nyaut juga akunnya. Udah gue cuma bilang gini, mudah-mudahan orangnya masih ingat, lu punya duit berapa sekarang? Ini salah satu contoh ya, contoh untuk ibadah ya, tapi tetap tujuannya untuk menunjang profesi kita. Lu punya duit berapa? Gue bilang. Ada gak? Lu punya duit sekarang yang ada di kantong lu ada punya 10.000 gak? Gue bilang gitu. Ada dia bilang gitu. Ya udah, 10.000-nya lu pecahin menjadi 10.000-an 10 biji. Ya, gue bilang 10.000 itu 10 biji. Gue bilang gitu. Jadi 1.000-an 10 biji, 10 lembar. Ya. Buat apa? Nggak usah tanya pokoknya. Kalau lu sanggup lu jalanin, kalau enggak ya udah, yang penting lu ikhlas. Karena kalau mau dapetin kakap, lu harus pancing umpannya dengan kakap juga. Kalau lu pengen dapet kakap tapi lu umpannya teri, udah, sekarang gue jelasin, gue bilang gitu. Ini contoh ya, gue bilang. Lu punya 10.000, lu punya 10.000 tuh ada 10 biji. Nah lu kasih ke tromol masjid kah, ke pengamen kah, kepada maaf tunawisma kah, kaum duafa kah, gue bilang gitu. Lu kasih dengan ikhlas, lu jangan ingetin apa yang lu pernah kasih. Maksudnya ya udah lu pokoknya ingetin aja, tapi lu jangan bayar pas buat parkiran. Tuh lu pisahin pakai uang lo yang lain. Akhirnya besoknya dijalanin, dan itu nggak bisa cukup sehari 2 hari gitu loh. Lo harus jalanin terus rutin. Akhirnya alhamdulillah akunnya bisa berjalan kembali. Jadi itulah salah satu contoh gue menyarankan gitu buat bahwa ibadah itu nomor 1. Dengan cara apa? Dengan cara lu memberikan sedikit rezeki yang lu punya kepada orang lain. Ya mudah-mudahan dari situlah kebuka pintu rezeki, kebuka juga orderan buat diri lu. Ya. Itulah salah satu contoh kenapa kualitas ibadah itu nomor 1, karena menyangkut masalah keesaan Tuhan yang Maha Esa 1. Ya, dari sholat lu, dari puasa lu, dari perbuatan ke orang lain, ke keluarga lu, dan semuanya itu berkaitan dengan ibadah lu, kualitas ibadah lu. Oke, yang kedua, masalah kualitas akun. Kualitas akun itu tergantung dari apa yang menjadi tabiat lo atau perilaku dalam ngebit ya. Kenapa kualitas akun itu bisa terbentuk, bisa jadi baik atau buruknya tergantung diri lo. Contoh misalkan ada orang yang sering ngelewatin orderan tapi tetap gacor. Ada orang ngelewatin 1-2 kerjaan aja langsung anyep. Ada orang yang udah berusaha ngambilin apapun yang masuk ke dalam akunnya dia tetap sehari gacor, ntar besoknya anyep lagi, gacor lagi. Jadi nggak ada satupun hitungan matematikanya bahwa Gojek itu harus begini biar lu gacor. Paling
bahasanya bahwa lu harus ambilin orderan yang masuk, lu jalanin, karena Gojek mungkin ngetes lu gitu, lu maukah lu mengambil orderan tersebut gitu. Jadi buat gue kualitas akun itu tergantung dari cara lu bermain gitu loh. Ini lu udah anyep ya, lu masih pilih orderan, buat gue itu cilaka gitu. Jadi kalau buat biar bergerak nih akun lu, ya lu ambilin aja orderan yang ada ya taruhlah, walaupun ya mudah-mudahan dari setiap orderan yang lu ambil terus dan lu bertahan di atas 70% ataupun sampai 100% per harinya, lu bisa pertahanin kinerja lu, gue rasa akun lu bisa bagus. Karena seorang bos atau seorang pemimpin perusahaan akan memilih anak buahnya yang benar-benar menuruti apa yang dia perintahkan, apa yang dia mau, dibanding dia menyuruh anak buahnya tapi dia nggak mampu gitu loh, dan dia nggak mau menolak itu untuk menjalankan apa yang dia mau. Itulah salah satunya. Jadi buat gue, lo ambilin aja apa yang ada ya. Lama-lama juga kalau akun lo udah lemes, akun lo udah bisa berjalan, ya mungkin mulai lo bisa sortir orderannya di atas di bawah 5 kilo kah, atau di bawah 6 kilo kah, atau di bawah 3 kilo, itu selalu itu bisa membutuhkan waktu sekitar 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan. Itu secara teorinya. Oke, masalah akun seperti itu. Yang ketiga, masalah kualitas HP. Mau gimana pun HP itu adalah satu wadah ya, selain kendaraan lo, handphone itulah yang dibutuhkan sebagai sumber utama dalam mencari orderan ya. Lo ada motor tapi nggak ada HP, percuma. Lo ada akun nggak ada handphone juga percuma. Itu karena faktor yang utama gitu. Jadi banyak tutorial tentang cara setting handphone biar enteng buat ngebeat, biar enak buat dipakai atau gimana. Jadi usahain lu kalau punya HP, lu harus tahu karakteristik dari handphone lu, RAM-nya lu harus tahu, internal memorinya lu harus tahu, terus lu harus bisa caranya gimana ya, lu harus tahu gitu loh ya. Kalau gue dulu ya waktu masih ada 2 HP ya, untuk ngebeat khusus buat ngebeat. Handphone yang lain tuh buat sosial media, buat kebutuhan yang lain gitu. Jadi ada satu handphone yang fokus di handphone tersebut untuk ngebeat doang gitu. Tapi karena sekarang gue cuma ada satu, ya udah. Tapi gue pilih mana aplikasi yang sekiranya perlu dan nggak perlu untuk diinstal gitu. Settingan HP kan tutorial udah banyak, lo bisa ikutin karena semuanya mengarah pada sesuatu yang baik demi handphone lo tuh bisa enak dipakai dan maksimal digunakan gitu ya. Intinya lo harus tahu gitu loh. Bahkan gue pernah bercanda ngomong sama temen gue, kalau lu pengen gacor gitu, berikan ruh pada HP lo, berikan biar dia sejiwa, biar dia tuh punya chemistry, biar tuh dia itu ada chemistry-nya buat diri lo. Jadi biar lo menyatu dengan HP lo. Sampai gue bilang gitu, bercanda ya gue bilang itu. Jadi kita harus sinkron dengan diri kita dengan handphone itu gitu loh. Jadi kita tahu mana yang sekiranya perlu kita lakuin pada handphone tersebut. Jadi kurangilah menggunakan aplikasi-aplikasi yang gak penting. Terus sering-seringlah klik caca dan data. Kalaupun handphone itu udah on selama berapa jam, 3 jam atau gimana, ya lo istirahatin 5 menit, lo matiin dulu, baru lo on lagi. Kalau yang namanya mesin tetap aja dia membutuhkan istirahat untuk mendinginkan dalamnya. Oke, kualitas handphonenya. Yang keempat, kualitas tempat lu ngebeat ya.
nggak mungkin lo berharap orderan itu ada di area pekuburan ataupun di tengah hutan, nggak mungkin. Kalau lu nggak miara tuyul, terus lu nggak miara handphone lo ori yang nggak dioprek, ya lu pasti harus mendekati spot-spot rame ya. Bahkan gue pernah juga ngomong sama teman gue, lu zoning daerah lu itu, dan lu tahu kapan-kapan orderan itu akan nongol. Jadi lu bikin zona, misalkan daerah A ini jam segini pagi, misalkan banyak anak sekolah yang berangkat sekolah, anak-anak kuliah atau orang kerja gitu. Atau setelah bergeser dari jam 10 pagi ya mungkin area ini yang banyak foodnya ya, jam-jam segitu foodnya banyak karena lihat banyaknya jumlah resto. Atau di zona lain gosennya atau gimana, atau ya lo sebisa-bisanya ya lo harus tahu kualitas tempat lo ngebit. Jadi jangan berharap di kuburan lo ngebit di kuburan dapat orderan ya. Maksud kuburan itu bukan di kuburan bener, maksudnya zona sepi ya, dan lo tahu daerah itu tapi lo paksain untuk ngebit di situ gitu. Berarti lo harus keluar dari zona itu gitu. Ya lo mendekati spot rame lah gitu. Masalah nanti nyaut atau enggak akun lo di tempat yang rame itu bukan masalah, yang penting lo udah berusaha gitu loh ya. Jadi lo harus pinter-pinter ngelihat lokasi di mana yang sepatutnya lo harus bisa ngebit. Oke, paham ya maksud gue. Terus yang terakhir yaitu kualitas APK ataupun mod yang lo pakai ya. Karena kan APK hanya satu ya, yang minta di upgrade itu hanya versi 4.20. Bahkan gue dengar sekarang udah naik 4.21 ya. Buat gue, biarpun kalian menggunakan ori ataupun mod, buat gue tuh ya masing-masing aja. Karena ada yang AP-nya orian dipakai APK ori juga nggak nitik, dia tetap gacor. Ada yang dioprek dia pakai tuyul, tetap aja dia nggak nyaut. Jadi ya begitulah. Jadi masalah lo pakai mod mau pakai ori, buat gue nggak masalah. Yang penting lo tahu yang terbaik buat akun lo ya. Karena tetap mod nggak bisa dihilangin dari kulturnya Gojek. Karena dari dulu yang bikin menarik Gojek itu karena dari dunia modnya itu ya kan. Dan pengguna ori juga nggak perlu berkecil hati, karena biar gimana pun ori itu tetap yang paling aman. Walaupun rada berat, tapi setidaknya lo menggunakan aplikasi yang udah ditentuin. Karena yang tanggal 4 kemarin kan banyak yang kena notif tentang yang mereka menggunakan mod. Jadi gue harapin pintar-pintarnya lo menggunakan. Untuk yang pengguna mod ya tetap bisa memilih mod yang baik, mod yang terpercaya, mod yang benar-benar tahu dari sumbernya dari mana diambil. Buat pengguna ori, buat gua tetap, kalaupun lu dioprek lu bisa nitik dengan ori ya nggak masalah. Ataupun lu udah dioprek tapi tetap lu pakai nggak mau nitik ya nggak masalah buat gua. Jadi yang jelas aplikasi yang lu pakai itu berpengaruh. Jika semuanya itu udah berjalan, gue yakin mudah-mudahan orderan kembali lancar. Karena proses untuk nanjak lagi akun lo itu butuh waktu. Entah bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, atau bisa lebih dari sebulan, gue nggak tahu. Semua tergantung lagi dari cara lo bermain. Itu aja. Oke, gue rasa segitu aja sedikit tutorial gua ya. Walaupun dengan penyampaian yang mungkin kurang berkenan ya, gue mohon maaf karena gue bukan narator ataupun gue paling nggak bisa sebenarnya ngomong. Tapi ya mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa dicerna, bisa dijadikan bahan renungan buat kalian semua. Buat gue yang anyep
jangan patah semangat. Yang gacor juga jangan sok, karena hujan ada berhentinya, roda berputar. Hari ini anyep, besok belum tentu. Bisa jadi kalian yang paling gacor. Yang hari ini gacor, besok belum tentu kalian tetap gacor. Jadi buat gue, mau jodoh rezeki itu udah ada yang ngatur. Kita nggak akan pernah tahu rezeki itu kapan datang. Yang penting tetap jangan pernah putus ikhtiar. Oke, segitu aja sedikit tutorial gue tentang cara membangkitkan akun biar bisa berjalan lagi. Mudah-mudahan bisa berguna buat kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.